Di Randujati, sebuah desa yang damai, tersembunyi sebuah misteri mencekam. Uang lenyap bagai ditelan bumi, tanpa jejak. Semua mata tertuju pada Pak Slamet, si pengangguran misterius yang selalu berjalan membungkuk, seolah menggendong sesuatu yang tak kasat mata. Mereka bilang, itu hanya bisikan. Tapi, di balik punggungnya, ada kengerian yang nyata. Dan kini, teror itu tak lagi hanya mencuri uang, ia datang untuk nyawa. Desa Randujati, sebuah permukiman yang damai di kaki bukit, selalu diselimuti kabut tipis setiap senja. Udara dingin mulai menusuk tulang, membawa serta bisik-bisik yang perlahan menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Bisik-bisik itu selalu tentang orang yang sama, Pak Slamet. Ia bukan penduduk asli Randujati. 5 tahun lalu, ia muncul entah dari mana, membangun sebuah gubuk reot di ujung desa, dekat pemakaman tua yang sudah jarang dikunjungi. Penampilannya sangat khas, hampir menjadi ikon desa. Tubuhnya selalu sedikit membungkuk, dengan tangan terlipat ke belakang punggung, seolah menggendong sesuatu yang tak terlihat. Gerakannya lambat, seperti setiap langkahnya harus menahan beban berat yang tak kasat mata. Anak-anak desa sering berbisik, Pak Slamet bawa tuyul. Awalnya, itu hanya gurauan kanak-kanak, namun seiring waktu, gurauan itu berubah menjadi kecurigaan yang mencekam. Pak Slamet adalah seorang pengangguran sejati. Tak ada warga yang pernah melihatnya pergi ke ladang, berdagang ke pasar, atau bekerja serabutan. Ia hanya sesekali terlihat berjalan kaki, mengelilingi desa, selalu dengan pose membungkuk itu, lalu kembali ke gubuknya yang gelap dan sepi. Namun, anehnya, gubuk reot itu tak pernah terlihat kekurangan. Dulu, ia hanya makan seadanya. Kini, bau masakan mewah sering tercium dari sana. Terkadang, ia terlihat membeli barang-barang yang cukup mahal di toko kelontong Bu Warmi, padahal ia tak punya pekerjaan tetap. Sumber uangnya menjadi misteri yang menggantung di benak warga Randujati. Ketidaknormalan ini mulai bertepatan dengan fenomena aneh yang terjadi di desa. Pertama, keluarga Pak Danang kehilangan uang tabungan mereka di bawah bantal, padahal pintu dan jendela terkunci rapat. Lalu, Bu Sarinem menangis histeris karena perhiasan emasnya lenyap dari lemari terkunci. Kejadian-kejadian serupa mulai menimpa warga lain, tidak hanya di Randujati, tapi juga merambah ke desa Sukamaju, desa tetangga yang terhubung oleh jembatan bambu rapuh di atas sungai kecil. Jumlah uang yang hilang bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Tidak ada jejak pembobolan, tidak ada tanda-tanda pencurian biasa. Uang itu hanya lenyap begitu saja, seolah menguap di telan bumi. Kecurigaan warga mulai mengerucut pada satu nama, Pak Slamet. Bagaimana mungkin seorang pengangguran bisa memiliki begitu banyak uang, sementara warga desa lain yang bekerja keras justru kehilangan harta mereka? Bisik-bisik di senja hari kini berubah menjadi gumaman geram. Wajah Pak Slamet yang selalu tampak datar, tanpa ekspresi, kini terlihat angkuh di mata warga. Tatapan matanya yang kosong seringkali membuat bulu kuduk berdiri, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Beberapa warga yang lebih berani mencoba mendekatinya, mencoba mencari tahu, namun Pak Slamet selalu menghindar. Jika terpaksa berpapasan, ia hanya akan mengangguk kecil, lalu bergegas pergi. Punggungnya yang membungkuk semakin menambah misteri yang melingkupinya. Kala itu, Pak Kardi, sesepuh desa yang paling disegani, mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia telah mendengar banyak cerita horor sepanjang hidupnya, namun kejadian kali ini terasa berbeda. Ada pola yang terbentuk, dan pola itu selalu mengarah pada Pak Slamet.
Ini bukan pencurian biasa, bisiknya suatu malam kepada istrinya, Bu Kardi, setelah mendengar kabar Pak Hadi, salah satu warga Sukamaju, kehilangan seluruh hasil panennya yang baru saja dijual. Ada yang tidak beres dengan Slamet itu. Gerakannya, tatapannya, semua aneh. Bu Kardi hanya bisa mengangguk, mengiyakan kekhawatiran suaminya. Malam semakin larut dan kabut semakin pekat, membawa serta aura ketidaknyamanan yang mendalam ke seluruh penjuru desa. Warga Randujati dan Sukamaju mulai hidup dalam ketakutan. Setiap malam mereka memeriksa kembali kunci pintu, mengintip keluar jendela, berharap tidak menjadi korban berikutnya. Namun, di balik semua ketakutan itu, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiran mereka. Siapa sebenarnya Pak Slamet? Dan apa yang sebenarnya ia sembunyikan di balik punggungnya yang membungkuk itu? Penyelidikan diam-diam kecurigaan yang semula hanya berupa bisik-bisik kini mulai merambat menjadi obrolan serius di antara para tetua desa. Pak Kardi dengan kebijaksanaannya memutuskan untuk bertindak. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun ia juga tidak bisa membiarkan ketakutan terus merajalela. Ia mengajak Pak RT, Pak Budi, dan Pak Lurah, Pak Rahman untuk berkumpul di balai desa pada suatu malam. Lampu minyak yang redup menerangi wajah-wajah tegang mereka. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dari luar. "Kita tidak bisa tinggal diam," ujar Pak Kardi memulai pembicaraan. Suaranya berat dan serius. "Sudah terlalu banyak kejadian kehilangan. Warga sudah resah. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Slamet itu." Pak Budi, yang dikenal sebagai orang yang paling berani di Randujati, mengusulkan untuk mengamati gerak-gerik Pak Slamet secara diam-diam. "Kita harus tahu rutinitasnya, kapan dia keluar, kapan dia masuk. Mungkin ada celah untuk kita cari tahu," katanya sambil mengepalkan tangan. Pak Rahman, sebagai kepala desa, merasa berat hati. Ia tahu menuduh seseorang tanpa bukti bisa memicu konflik. Namun, desakan dari warga dan fakta, banyaknya kehilangan membuat ia tak punya pilihan. "Baiklah," putusnya akhirnya. "Kita amati dia. Tapi ingat, jangan sampai terlihat. Kita tidak ingin dia curiga." Maka, dimulailah penyelidikan diam-diam itu. Beberapa pemuda desa yang dipercaya, termasuk Joko, putra Pak Kardi, ditugaskan untuk mengawasi gubuk Pak Slamet dari kejauhan. Mereka bergantian berjaga, bersembunyi di balik semak-semak atau di balik pohon rindang di tepi pemakaman. Hari demi hari berlalu, namun Pak Slamet tetaplah Pak Slamet yang misterius. Ia jarang keluar, kecuali untuk membeli kebutuhan pokok, selalu dengan punggung membungkuk dan tangan terlipat di belakang. Joko dan teman-temannya mulai merasa frustasi. Mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Tidak ada tamu yang datang, tidak ada paket yang mencurigakan. Gubuk itu selalu sepi, diselimuti aura dingin yang membuat siapapun enggan mendekat. Namun, suatu malam, Joko melihat sesuatu yang aneh. Sudah hampir tengah malam, bulan sabit bersinar tipis di langit. Joko berjaga sendirian, rasa kantuk mulai menyerang. Tiba-tiba, ia melihat pintu gubuk Pak Slamet sedikit terbuka. Dari celah itu, terpancar cahaya merah samar, berkedip-kedip seperti bara api. Joko mengucek matanya, memastikan ia tidak salah lihat. Rasa kantuknya langsung hilang, digantikan oleh rasa penasaran bercampur takut. Ia memberanikan diri mendekat, merayap perlahan, bersembunyi di balik nisan tua yang retak. Dari sana, ia bisa melihat lebih jelas ke dalam gubuk. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya berdebar kencang. Di tengah gubuk, di atas sebuah kain hitam, tergeletak beberapa lembar uang kertas yang berserakan. Dan
Di samping uang itu ada sebuah benda kecil, hitam, dan berkilat, seolah terbuat dari logam. Benda itu mengeluarkan cahaya merah samar yang tadi dilihat Joko. Lebih menyeramkan lagi, Pak Slamet tidak sendiri. Ia duduk bersila di depan benda itu. Tangannya bergerak-gerak, seolah sedang mengeluh sesuatu. Dan yang paling mengejutkan, Joko mendengar suara. Bukan suara Pak Slamet, tapi suara bisikan kecil, seperti anak kecil yang sedang merengek atau tertawa cekikikan. Suara itu begitu samar, namun cukup jelas terdengar dalam keheningan malam. Bisikan itu terdengar seperti lebih berulang kali. Joko sontak mematung, punggungnya merinding, bulu kuduknya berdiri tegak. Ia teringat cerita-cerita tentang tuyul yang mencuri uang. Suara bisikan, cahaya merah, dan uang yang berserakan. Semua petunjuk itu terasa begitu mengerikan dan nyata. Ia tidak berani berlama-lama di sana. Rasa takut yang begitu besar mendominasi dirinya. Perlahan, ia mundur, merayap kembali ke tempat persembunyiannya semula, lalu berlari sekuat tenaga menuju rumah Pak Kardi. Sesampainya di sana, dengan napas terengah-engah, ia menceritakan semua yang dilihat dan didengarnya. Pak Kardi dan Bu Kardi yang terbangun kaget mendengarkan cerita Joko dengan saksama. Wajah Pak Kardi memucat, matanya memancarkan ketakutan yang dalam. Ini sudah lebih dari sekadar pencurian biasa, bisiknya, suaranya tercekat. Ini kerjaan makhluk halus. Keputusan pun diambil. Besok pagi, mereka akan memberitahu seluruh warga. Malam itu, tidur nyenyak menjadi barang mewah bagi keluarga Pak Kardi. Sementara di gubuk reot itu, cahaya merah samar terus berkedip dan bisikan lebih terus menggema di udara dingin Randu Jati. Pertemuan tak terduga berita yang dibawa Joko bagai api yang menyambar rumput kering. Pagi harinya, balai desa dipenuhi warga dari Randu Jati dan Sukamaju. Wajah-wajah mereka pucat pasi, ketakutan bercampur amarah. Pak Kardi menceritakan kembali kesaksian Joko, menambahkan detail tentang cahaya merah dan bisikan aneh yang terdengar dari gubuk Pak Slamet. Beberapa warga yang tadinya ragu, kini mulai percaya. Apalagi banyak dari mereka yang sudah merasakan langsung kerugian akibat kehilangan uang. "Kita harus bertindak," seru Pak Budi, suaranya menggelegar. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus-menerus. Kita tangkap dia dan paksa dia mengaku." Namun, Pak Kardi menenangkan massa. "Jangan gegabah," katanya. "Kita tidak tahu seberapa kuat makhluk yang dia pelihara. Kita harus berhati-hati. Kita juga tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan." Setelah perdebatan sengit, diputuskan untuk mendatangi Pak Slamet secara baik-baik terlebih dahulu, menanyakan perihal kehilangan uang di desa, dan melihat reaksinya. Mereka akan pergi secara rombongan, dipimpin oleh Pak Kardi dan Pak Rahman, untuk menunjukkan bahwa mereka serius. Siang itu, rombongan warga bergerak menuju gubuk Pak Slamet. Matahari bersinar terik, namun suasana terasa dingin dan mencekam. Setiap langkah mereka diiringi oleh rasa cemas yang mendalam. Sesampainya di depan gubuk, Pak Kardi mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Terdengar suara langkah pelan dari dalam, lalu pintu terbuka sedikit. Pak Slamet berdiri di ambang pintu dengan punggung membungkuk seperti biasa. Tangannya terlipat di belakang. Wajahnya datar, matanya kosong, seolah tak ada emosi yang terpancar. Ia memandang rombongan warga satu persatu tanpa ekspresi. "Slamet," ujar Pak Kardi dengan suara tenang, berusaha menahan emosinya. "Kami datang ke sini karena ada hal penting yang ingin kami bicarakan." Pak Slamet hanya mengangguk kecil, masih tanpa bicara.
Akhir-akhir ini banyak warga yang kehilangan uang, lanjut Pak Kardi, menatap langsung ke mata Pak Slamet. Kami mendengar beberapa cerita aneh dan kami ingin tahu apakah kamu tahu sesuatu tentang ini. Pak Slamet tetap diam. Ia hanya memandang Pak Kardi, tatapannya dingin dan tak terbaca. Keheningan itu terasa begitu panjang, penuh tekanan. Tiba-tiba dari belakang Pak Slamet terdengar suara. Bukan suara bisikan yang didengar Joko, melainkan suara cekikikan yang jelas, seperti tawa anak kecil yang nakal. Suara itu begitu dekat, seolah ada seseorang di belakang Pak Slamet. Wajah-wajah warga sontak memucat. Beberapa wanita berteriak tertahan, mundur beberapa langkah. Bahkan Pak Budi pun terlihat kaget. Pak Slamet hanya tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak ramah. Lebih mirip seringai yang mengerikan. Senyum itu membuat bulu kuduk merinding. Ia kemudian menggeser tubuhnya sedikit, seolah memperlihatkan sesuatu di belakangnya. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan di dalam gubuk. Aku tidak tahu apa-apa tentang uang yang hilang, kata Pak Slamet akhirnya. Suaranya serak dan pelan. Aku hanya hidup sendirian. Namun, saat ia bicara, tangan kanannya sedikit bergerak ke belakang punggungnya, seperti mengeluh sesuatu. Dan saat itu juga, terdengar lagi cekikikan itu, lebih jelas dan lebih nakal dari sebelumnya. Joko yang berdiri di barisan depan, langsung teringat kejadian semalam. Itulah suara yang sama. Tubuhnya bergetar ketakutan. Dia memang menggendong tuyul, bisiknya pada Pak Kardi. Suasana semakin tegang, warga semakin yakin dengan kecurigaan mereka. Beberapa orang sudah mengepalkan tangan, siap melabrak Pak Slamet. Namun, Pak Slamet hanya menatap mereka dengan tatapan dingin, seolah ia tidak terpengaruh sedikit pun. Ia kemudian melangkah mundur perlahan, seolah memberikan isyarat bahwa percakapan telah selesai. Permisi, katanya, lalu menutup pintu gubuknya dengan rapat, meninggalkan rombongan warga yang masih terpaku dalam ketakutan dan kebingungan. Rombongan warga kembali ke balai desa dengan perasaan campur aduk. Ketakutan semakin dalam dan misteri tentang Pak Slamet semakin menjadi-jadi. Perasaan bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan gaib yang tak terlihat semakin kuat. Mereka tahu ini bukan lagi sekadar kasus pencurian. Ini adalah pertarungan dengan dunia lain dan mereka harus mencari cara untuk menghadapinya. Teror di malam Jumat Kliwon. Setelah pertemuan yang tak membuahkan hasil, ketegangan di Randujati dan Sukamaju semakin memuncak. Warga kini tidak hanya takut kehilangan uang, tetapi juga takut akan hal yang lebih buruk. Cekikikan yang terdengar dari gubuk Pak Slamet telah membuktikan bahwa kecurigaan mereka bukan hanya isapan jempol belaka. Ini adalah tuyul, makhluk gaib yang dikenal licik dan serakah. Pak Kardi dan para tetua desa kembali mengadakan rapat darurat. Mereka tahu tidak ada cara lain selain melakukan ritual pengusiran. Mereka perlu bantuan seorang ahli, seorang kiai yang mengerti tentang alam gaib. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk memanggil Kiai Hasan, seorang kiai sepuh yang terkenal kesaktiannya dalam menanggulangi gangguan makhluk halus. Kiai Hasan tinggal di desa seberang bukit dan butuh waktu beberapa jam untuk menjemputnya. Malam itu, Pak Budi dan beberapa pemuda memberanikan diri pergi menjemput Kiai Hasan, meninggalkan desa dalam ketakutan yang mendalam. Mereka berjanji akan kembali esok sore. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Konon, malam keramat ini adalah saat ketika energi gaib sangat kuat dan makhluk halus lebih aktif berkeliaran. Di Randujati, suasana terasa mencekam. Angin berembus pelan
membawa suara dedaunan kering yang bergesekan, seolah bisikan gaib yang tak terlihat. Lampu-lampu di rumah warga padam lebih awal. Tak ada yang berani keluar. Mereka semua bersembunyi di dalam rumah, berdoa agar terhindar dari mara bahaya. Namun, ketakutan mereka menjadi kenyataan. Sekitar tengah malam, terdengar suara keributan dari rumah Bumina, seorang janda tua yang tinggal sendirian di ujung desa. Suara teriakan histeris Buminah memecah keheningan malam. Warga yang terbangun kaget, tidak berani keluar. Jantung mereka berdebar kencang, membayangkan hal terburuk. Tak lama kemudian, teriakan itu berhenti. Keheningan kembali menyelimuti desa, namun kali ini, keheningan itu terasa lebih berat, dipenuhi oleh aura kematian. Pagi harinya, warga memberanikan diri mendatangi rumah Buminah. Pintu rumahnya terbuka sedikit dan bau anyir tercium dari dalam. Dengan perasaan takut, Pak Kardi dan Joko masuk. Pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terhenyak. Buminah tergeletak di lantai, tak bernyawa. Matanya melotot dan di lehernya terdapat bekas cekikan yang jelas. Di samping tubuhnya berserakan beberapa lembar uang, namun bukan uang asli. Itu adalah daun-daun kering yang disihir menjadi uang. Dan yang paling mengerikan, di dinding rumah tercoret tulisan darah dengan tulisan lebih-lebih. Warga sontak histeris. Kematian Buminah bukan sekadar pembunuhan biasa. Ini adalah teror, pesan yang jelas dari makhluk tak kasat mata yang dipelihara Pak Slamet. Ketakutan berubah menjadi kemarahan yang membara. Mereka tak peduli lagi dengan konsekuensi. Mereka ingin membalas dendam. Mereka ingin membakar gubuk Pak Slamet dan menghancurkan semua yang ada di sana. Pak Kardi berusaha menenangkan massa, namun kali ini ia kesulitan. Emosi warga sudah diubun-ubun. Tepat pada saat itu, dari kejauhan terdengar deru motor. Kiai Hasan telah tiba, didampingi Pak Budi dan beberapa pemuda. Kedatangan Kiai Hasan seperti embusan angin segar di tengah badai. Aura tenang dan bijaksana. Kiai Hasan sedikit meredakan kemarahan warga. Kiai Hasan memandang sekeliling, merasakan energi negatif yang begitu pekat di desa itu. Matanya menyiratkan kesedihan saat melihat jenazah Buminah. Ini sudah terlalu jauh, gumamnya. Suaranya berat. Makhluk itu sudah meminta tumbal. Kiai Hasan kemudian meminta warga untuk tenang. Ia meminta mereka untuk menunggu hingga malam tiba. Kita akan menghadapi makhluk itu malam ini, katanya. Tapi kita perlu persiapan. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Warga pun setuju. Meskipun kemarahan masih membara, mereka tahu bahwa Kiai Hasan adalah satu-satunya harapan mereka. Malam itu, Randu Jati diselimuti kegelapan yang lebih pekat dari biasanya, menunggu pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang akan segera terjadi. Pengusiran arwah tamak malam itu, Randu Jati seolah menahan napas. Semua warga berkumpul di balai desa, menunggu instruksi dari Kiai Hasan. Nyala obor dan lampu minyak menerangi wajah-wajah tegang, dipenuhi ketakutan bercampur harapan. Kiai Hasan duduk bersila di tengah ruangan, matanya terpejam, merapalkan doa-doa dalam hati. Di sampingnya, beberapa pemuda menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan. Air suci, dalam kendi tanah liat, dupa beraroma melati, dan beberapa helai kain kafan. Setelah dirasa cukup, Kiai Hasan membuka matanya. Tatapannya tajam dan penuh keyakinan. Kita akan menuju gubuk Slamet, ucapnya. Suaranya mantap. Tuyul itu, dia tidak hanya mencuri uang, dia juga sudah merenggut nyawa. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kiai Hasan menjelaskan rencananya. Ia akan memimpin, didampingi Pak Kardi, Pak Budi, Joko, dan beberapa pemuda pemberani. Warga lainnya diminta untuk tetap di balai desa, berdoa, dan menjaga jarak.
Rombongan kecil itu bergerak perlahan menuju gubuk Pak Slamet. Malam semakin larut dan kabut tebal menyelimuti desa, menambah kesan misterius dan menyeramkan. Suara jangkrik dan serangga malam seolah berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Sesampainya di depan gubuk, Kyai Hasan menghentikan langkah. Ia merasakan energi negatif yang sangat kuat memancar dari dalam. "Dia ada di sana," bisiknya. "Bersiaplah." Kyai Hasan melangkah maju, memercikan air suci ke pintu gubuk. Asap tipis mengepul dari percikan air itu dan terdengar suara mendesis dari dalam. Kyai Hasan kemudian mengetuk pintu, bukan dengan tangan, melainkan dengan tongkat kayu yang dibawanya. "Slamet," serunya, suaranya menggelegar di keheningan malam. "Keluarlah, serahkan makhluk itu." Tak ada jawaban, namun dari dalam gubuk terdengar cekikikan yang semakin jelas dan lantang, kali ini disertai dengan suara barang jatuh dan pecah. "Dia tidak akan menyerahkannya begitu saja," kata Kyai Hasan. Ia lantas merapalkan doa-doa dengan suara lebih keras. Tiba-tiba, pintu gubuk terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan Pak Slamet berdiri di ambang pintu. Punggungnya masih membungkuk, tangannya masih terlipat di belakang. Namun kali ini, wajahnya tidak datar. Matanya merah menyala, dan senyum seringainya semakin lebar, menunjukkan deretan gigi yang menghitam. "Kalian tidak akan bisa mengambilnya," seru Pak Slamet. Suaranya berubah menjadi serak dan berat, bukan lagi suara manusia biasa. Dari belakangnya, terlihat bayangan hitam melesat cepat ke arah rombongan. Namun, Kyai Hasan dengan sigap memercikan air suci ke arah bayangan itu. Bayangan itu menjerit melengking, suara yang menusuk telinga, lalu menghilang. Kyai Hasan terus merapalkan doa-doa, dan ia meminta Joko untuk membuang dupa yang telah dibakar ke dalam gubuk. Asap dupa menyebar, memenuhi ruangan. Pak Slamet mulai berteriak kesakitan. Tubuhnya gemetar, dan ia terhuyung-huyung mundur ke dalam gubuk. Cekikikan itu terdengar semakin keras, seolah tuyul itu sedang melawan. Kyai Hasan kemudian mengambil kain kafan yang telah disiapkan, dan dengan cepat ia melilitkan kain itu ke tangan Pak Slamet yang terlipat di belakang. "Ini bukan lagi tanganmu, Slamet," bisik Kyai Hasan. "Ini adalah ikatanmu dengan makhluk terkutuk itu." Pak Slamet menjerit kesakitan yang luar biasa. Tubuhnya kejang-kejang. Cekikikan itu berubah menjadi tangisan pilu. Dari balik punggung Pak Slamet terlihat bayangan kecil, hitam, dan menjijikan, berusaha melepaskan diri dari ikatan kain kafan. Itu adalah tuyul, makhluk dengan mata merah menyala dan taring kecil. Ia berjuang dengan sekuat tenaga, namun ikatan kain kafan yang telah dibacakan doa oleh Kyai Hasan terlalu kuat. Perlahan tapi pasti, tuyul itu tertarik keluar dari tubuh Pak Slamet. Ia meronta, berteriak, dan mencoba menggigit, namun Kyai Hasan dengan sigap menahan tubuh tuyul itu. Pak Slamet ambruk ke tanah, tak sadarkan diri. Punggungnya yang tadinya membungkuk kini kembali tegak, dan tangannya tidak lagi terlipat di belakang. Tuyul yang telah terlepas dari Pak Slamet terus meronta di tangan Kyai Hasan. Kyai Hasan segera memasukkan tuyul itu ke dalam kendi tanah liat yang telah diisi air suci dan ditutup rapat dengan kain kafan. Ia lalu membacakan doa-doa terakhir, mengunci tuyul itu agar tidak bisa keluar lagi. Suara tangisan tuyul itu perlahan meredup hingga akhirnya lenyap sama sekali. Keheningan kembali menyelimuti Randu Jati. Kyai Hasan menghela napas panjang. "Sudah selesai," katanya. Suaranya lelah namun lega. Tuyul itu tidak akan mengganggu lagi. Warga yang menyaksikan proses itu hanya bisa terdiam, masih tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka telah menyaksikan pertarungan gaib yang nyata, dan kemenangan telah berada di pihak mereka.
Malam itu, warga Randujati akhirnya bisa bernapas lega, meskipun masih ada bayang-bayang kejadian mengerikan yang akan selalu menghantui pikiran mereka. Jejak terakhir sang pengendara angin pagi harinya, suasana di Randujati terasa berbeda. Beban ketakutan yang selama ini menyelimuti desa seolah terangkat. Namun, kelegaan itu bercampur dengan rasa duka atas meninggalnya Bumina dan juga rasa penasaran yang mendalam tentang nasib Pak Slamet. Setelah tuyul itu berhasil diusir, Pak Slamet ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di gubuknya. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat pasi, seolah seluruh energinya telah terkuras. Ia segera dibawa ke rumah Pak Kardi untuk dirawat. Kiai Hasan menjelaskan bahwa Pak Slamet adalah korban dari tuyul itu. Tuyul itu tidak hanya mencuri uang, jelas Kiai Hasan, tapi juga menghisap energi dan jiwa inangnya. Slamet adalah inangnya. Ia terpaksa menuruti keinginan tuyul itu. Beberapa hari kemudian, Pak Slamet akhirnya siuman. Ia terlihat bingung, matanya kosong. Ia tidak mengingat banyak hal tentang kejadian selama ini. Ingatannya buram, hanya samar-samar tentang sebuah makhluk kecil yang selalu berbisik di telinganya, menuntut lebih. Ia juga tidak mengingat bagaimana ia mendapatkan uang yang melimpah itu. Kiai Hasan menjelaskan bahwa tuyul itu telah menguasai pikiran dan tubuhnya. Dia adalah boneka, Slamet, kata Kiai Hasan dengan nada iba. Boneka dari nafsu serakah yang bukan milikmu. Setelah pulih, Pak Slamet memutuskan untuk meninggalkan Randujati. Ia merasa malu dan bersalah atas apa yang telah terjadi, meskipun ia tidak sepenuhnya menyadarinya. Ia ingin memulai hidup baru di tempat lain, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang mengerikan itu. Sebelum pergi, ia sempat berpamitan pada Pak Kardi dan Kiai Hasan. "Terima kasih Kiai," katanya dengan suara lemah. "Terima kasih sudah menyelamatkan saya." Kiai Hasan hanya mengangguk, mendoakan agar Pak Slamet menemukan kedamaian. Beberapa hari setelah kepergian Pak Slamet, Kiai Hasan membawa kendi tanah liat berisi tuyul itu ke sebuah tempat terpencil di puncak bukit, jauh dari permukiman warga. Ia melakukan ritual terakhir, mengubur kendi itu di bawah pohon beringin tua yang sangat besar, mengunci rapat makhluk itu agar tidak bisa lagi mencuri atau mengganggu manusia. Sejak saat itu, tidak ada lagi laporan kehilangan uang di Randujati dan Sukamaju. Kehidupan kembali normal, damai seperti sedia kala. Warga kini bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Namun, kisah tentang Pak Slamet dan tuyulnya tetap menjadi legenda di desa. Cerita itu diturunkan dari mulut ke mulut, menjadi peringatan bagi setiap generasi tentang bahaya keserakahan dan kekuatan tak terlihat yang mengintai di balik tabir dunia. Anak-anak desa tidak lagi berbisik, "Pak Slamet bawa tuyul." Kini mereka berbisik, "Hati-hati, jangan serakah. Tuyul bisa datang kapan saja mencari inang baru." Beberapa tahun berlalu, Randujati semakin maju, namun cerita tentang Pak Slamet tetap abadi. Suatu senja, di desa Sukamaju, seorang petani bernama Pak Bowo baru saja pulang dari ladang. Ia berjalan melewati jembatan bambu yang menghubungkan Sukamaju dengan Randujati. Ia berhenti sejenak melihat ke arah gubuk Pak Slamet yang kini telah roboh dan ditumbuhi semak belukar. Hatinya sedikit bergidik mengingat kejadian masa lalu. Saat ia melanjutkan langkahnya, ia melihat seorang pria di kejauhan berjalan perlahan di jalan setapak. Pria itu sedikit membungkuk dan tangannya terlipat ke belakang, seolah menggendong sesuatu yang tak terlihat. Pak Bowo menghentikan langkahnya. Ia menatap lekat-lekat pria itu. Pria itu terus berjalan, punggungnya yang membungkuk semakin menambah misteri. Pak Bowo menelan ludah, jantungnya berdebar kencang.
Ia tahu Pak Slamet sudah pergi bertahun-tahun yang lalu. Tapi sosok itu, posturnya, gerakannya sangat mirip. Pria itu terus berjalan menjauh, menghilang di balik tikungan jalan. Pak Bowo masih terpaku di tempatnya. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tidak yakin apa yang baru saja dilihatnya. Apakah itu hanya ilusi? Atau apakah itu jejak terakhir dari sebuah kisah yang tak pernah benar-benar berakhir? Jadi, apakah ini akhir atau hanya jeda? Kita mungkin telah mengunci tuyul itu di dalam tanah, tapi nafsu serakah tak pernah mati. Ia hanya mencari wadah baru. Malam semakin gelap di Randu Jati, dan setiap kali ada bayangan membungkuk di kejauhan, setiap kali tangan terlipat ke belakang, kita akan selalu bertanya, apakah ia kembali, ataukah ia sudah ada di antara kita, menunggu saat yang tepat.